Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan lanjutan dari materi perancangan basis data. Materi yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini adalah kita nanti akan menjelaskan sekilas tentang tahapan pemodelan data, kemudian physical model. Kemudian fokus kita pada materi kali ini adalah di bagian mapping relationship atau bagaimana nanti kita mentransformasi dari IR diagram menjadi tabel-tabel, atau kita mentransformasi dari logical model menjadi physical model. Nanti di dalam tabel-tabel itu kita akan mulai mengenal apa yang disebut dengan primary key, kemudian apa yang disebut dengan foreign key. Ini adalah tahapan pemodelan data. Tahapan pemodelan data itu dimulai dari model konseptual. Model konseptual ini fokusnya pada pengumpulan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan user. Kemudian data-data yang kita peroleh hasil komunikasi dengan user tadi itu kita gambarkan menggunakan Entity Relationship Diagram atau IRD. Kemudian nanti dari IR diagram ini kita akan mentransformasi ke physical model, yaitu IR diagram nanti akan ditransformasi menjadi tabel-tabel. Nah, ini ada beberapa istilah. Misalnya di tahapan logical model ada entitas, nanti di physical model itu entitas akan menjadi tabel. Kemudian atribut akan menjadi kolom atau field. Kemudian instance akan menjadi baris atau data. Kemudian unique identifier atau atribut unik itu nanti akan menjadi primary key. Kemudian ketika ada satu entitas berelasi dengan entitas yang lain, itu nanti akan muncul atau akan direlasikan menggunakan foreign key. Di sini kita bisa definisikan bahwa primary key itu adalah atribut unik sebagai pembeda antara data yang satu dengan data yang lain. Misalnya kita mempunyai tabel mahasiswa, maka atribut yang membedakan antara data yang satu dengan data yang lain, kita bisa katakan misalnya nomor induk mahasiswa. Karena antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain pasti mempunyai nomor induk yang berbeda. Kemudian foreign key itu kita definisikan sebagai atribut yang merujuk pada atribut kunci pada tabel lain atau tabel yang sama. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh bagaimana kita mentransformasi dari model IR diagram menjadi tabel-tabel. Yang pertama, misalnya di sini kita mempunyai relasi one to many atau satu ke banyak. Hubungan antara entitas departemen dan pegawai. Setiap departemen mempunyai satu atau banyak pegawai. Sedangkan setiap pegawai itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Jadi kita bisa katakan di sini hubungan antara departemen dan entitas pegawai itu adalah one to many atau satu ke banyak. Nah, untuk menurunkan atau untuk mentransformasi model IR diagram satu ke banyak ini ke dalam tabel-tabel, nah di sini nanti satu entitas itu nanti akan menjadi satu tabel. Jadi tabel pertama yang dihasilkan adalah misalnya tabel departemen. Tabel departemen itu punya kolom ID. Kalau di sini unique identifier, di physical model itu kita sebut sebagai primary key. Kemudian nama departemen. Selanjutnya tabel kedua yaitu tabel pegawai. Tabel pegawai kolomnya ada ID pegawai,
nama pegawai, gaji, komisi. ID pegawai itu adalah primary key. Kemudian ada satu tambahan atribut atau kolom baru, yaitu departemen ID sebagai primary key. Jadi departemen ID itu nanti yang akan merelasikan kolom departemen ID di tabel pegawai dengan kolom ID di tabel departemen. Atau kita bisa mengatakan bahwa tabel pegawai itu sebagai tabel child atau anaknya, sedangkan tabel departemen itu merupakan tabel parentnya. Karena tabel pegawai ini itu merujuk kepada atau kolom departemen ID di tabel pegawai akan merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Jadi untuk model relasi one to many, ini satu, ini many, satu atau banyak, entitas yang akan ditambahkan pada saat ditransformasi menjadi tabel-tabel itu nanti akan bertambah satu kolom, yaitu pada bagian relasi yang many-nya. Jadi karena di sini entitas pegawai itu kalau kita lihat relationship-nya ini many, berarti nanti di tabel pegawai itu akan ditambahkan satu buah kolom departemen ID sebagai foreign key yang merujuk kepada ID di tabel departemen. Ini adalah contoh bagaimana kita mentransformasi dari IR diagram menjadi tabel-tabel untuk relasi satu ke banyak. Contoh yang lain misalnya antara pegawai, departemen, dan pekerjaan. Departemen ke pegawai one to many, pekerjaan ke pegawai one to many. Jadi ini kalau kita transformasi menjadi tabel, tabel yang pertama itu adalah tabel departemen, sama seperti tadi. ID ini akan menjadi primary key. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel pekerjaan yang diturunkan dari entitas pekerjaan. Jadi ID pekerjaan itu sebagai primary key. Kemudian yang ketiga adalah tabel pegawai. Tabel pegawai ini ada ID pegawai, nama pegawai, gaji, komisi, dan mempunyai dua tambahan kolom. Ada departemen ID, itu sebagai foreign key yang merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Kemudian ada satu kolom tambahan lagi, pekerjaan ID sebagai foreign key yang merujuk kepada ID di tabel pekerjaan. Ini adalah contoh transformasi dari IR diagram menjadi tabel-tabel untuk relasi one to many. Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana kita mentransformasi IR diagram menjadi tabel-tabel untuk recursive relationship. Jadi recursive relationship itu kita bisa katakan bahwa hubungan antara entitas dengan entitas itu sendiri. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini departemen kepegawai adalah one to many. Kemudian ini dari pegawai direlasikan ke entitas pegawai itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan recursive relationship. Nah, untuk mengenerate atau untuk mentransformasi menjadi tabel-tabel, jadi yang pertama itu adalah tabel departemen, sama seperti tadi. Jadi ada ID sebagai primary key, kemudian nama departemen, itu merupakan atribut dari entitas departemen. Kemudian berikutnya adalah tabel pegawai, ID pegawai, nama pegawai, kemudian gaji, komisi,
departemen ID itu sebagai foreign key yang merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Kemudian ada satu kolom tambahan, yaitu misalnya di sini kita namakan manager ID itu sebagai foreign key yang merujuk kepada primary key pada tabel pegawai. Jadi ini tujuannya kita bisa mengetahui setiap pegawai itu dimanajeri oleh pegawai siapa. Jadi manajer itu adalah pegawai juga. Di sini saya sudah menggambarkan model IR diagram yang menggunakan recursive relationship. Jadi kalau kita perhatikan di sini, entitas pegawai itu berelasi dengan entitas pegawai itu sendiri. Kemudian di sisi yang lain, kita juga mempunyai relasi antara departemen dan pegawai. Relasinya itu adalah one to many. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya model IR diagram ini kita transformasi menjadi tabel-tabel menggunakan data modeler. Jadi kalau di sini caranya tinggal kita klik saja Engineer to Relational Model. Ini Engineer to Relational Model. Klik. Kemudian nanti akan tampil menu seperti ini, Engineer to Relational Model. Kita klik Engineer. Nanti akan dihasilkan tabel departemen, ada ID departemen, nama departemen, ID departemen itu sebagai primary key. Kemudian kita juga mempunyai tabel pegawai. Tabel pegawai itu ada ID pegawai, nama pegawai, gaji, komisi. Kemudian ada dua kolom tambahan sebagai foreign key, yaitu ngambil dari ID pegawai. Ini karena relasinya tadi adalah recursive relationship. Jadi ID pegawai ini merujuk ke kolom ID pegawai pada tabel yang sama. Sedangkan ini adalah foreign key ID departemen itu merujuk kepada kolom ID departemen pada tabel departemen. Ini adalah contoh bagaimana kita mentransformasi IR diagram untuk model ini one to many dan recursive relationship. Selanjutnya model relasi berikutnya adalah one to one. Misalnya di sini kita mempunyai entitas pegawai yang berelasi dengan entitas meja kerja. Setiap pegawai mungkin menempati satu dan hanya satu meja kerja. Setiap meja kerja itu hanya atau harus ditempati oleh satu dan hanya satu pegawai. Jadi kalau misalnya untuk model relasi one to one, yang harus kita perhatikan adalah bagian mana dari relasi ini yang opsionalitasnya harus, atau yang garisnya menggunakan solid line atau garis yang tidak terputus. Di sini kalau kita lihat yang solidnya itu ada di entitas meja kerja. Maka sebaiknya pada saat kita transformasi menjadi tabel-tabel di entitas meja kerja ini, nanti tabel meja kerja itu akan ditambahkan satu kolom baru, yaitu ID pegawai sebagai foreign key. Ini bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi ada nomor meja, merek, keterangan, ID pegawai itu sebagai foreign key. Kemudian di sini ID pegawai, primary key, nama pegawai, gaji, komisi. Kemudian nanti kolom ID pegawai di tabel meja kerja itu sebagai foreign key yang merujuk kepada kolom ID pegawai di tabel pegawai.
Contoh relasi one-to-one yang lain adalah entitas mobil dan parkir. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini relasinya adalah opsionalitasnya dua-duanya menggunakan garis yang terputus, atau dua-duanya opsionalitasnya mungkin. Untuk model seperti ini, kolom yang akan kita tambahkan sebagai kolom foreign key itu kita harus memperhatikan, kita sebaiknya memperhatikan misalnya pada saat kita mengembangkan sistem rental mobil. Jadi kalau dalam sistem rental mobil, entitas yang lebih penting antara mobil dan parkir itu misalnya mobil. Berarti kalau entitas mobil itu yang lebih penting, maka kita perlu menambahkan di tabel mobil itu ada atribut atau kolom ID parkir sebagai foreign key yang nantinya itu akan merujuk kepada kolom ID di tabel parkir. Ini untuk contoh misalnya di sistem rental mobil. Tetapi kalau misalnya sistemnya itu di sistem perparkiran, berarti kalau di sistem perparkiran maka entitas yang menjadi penting di situ adalah parkir. Berarti kalau seperti itu, maka di tabel parkir nanti kita perlu menambahkan kolom nomor polisi sebagai foreign key yang nantinya itu akan merujuk kepada kolom nomor polisi di tabel mobil. Jadi untuk menggambarkan model relasi one-to-one, kita perlu memperhatikan opsionalitasnya, kemudian juga kita juga perlu memperhatikan entitas mana yang penting di antara entitas tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita mentransformasi model relasi many-to-many. Misalnya di sini kita mempunyai relasi antara entitas mahasiswa dan mata kuliah. Setiap mahasiswa itu harus mengambil satu atau banyak mata kuliah. Sedangkan setiap mata kuliah itu mungkin diambil oleh satu atau banyak mahasiswa. Jadi kalau misalnya model relasinya many to many, maka nanti akan ditransformasi atau akan dibuat sebuah intersection entity. Misalnya di sini kita membuat sebuah intersection entity, misalnya nama entitas barunya adalah nilai. Kita bisa menambahkan atribut baru, misalnya tahun ajaran, kemudian nilai. Kemudian kalau kita menambahkan intersection entity, di sini kita menggunakan relation identifying di kedua intersection entity. Artinya ketika kita menambahkan relation identifying, berarti nanti kita akan mengambil primary key dari entitas asalnya. Jadi nanti entitas nilai ini ketika ditransformasi menjadi tabel nilai, itu nanti akan mengambil primary key dari tabel mata kuliah dan primary key dari tabel mahasiswa. Ini kalau kita transformasi menjadi tabel, ini ada tabel mata kuliah, kode mata kuliah, primary key, nama mata kuliah, SKS keterangan, sesuai dengan atribut yang ada pada entitasnya. Kemudian ada tabel mahasiswa, name, primary key, kemudian nama mahasiswa, alamat, kota, email juga sesuai. Kemudian untuk tabel nilai itu ada name, itu foreign key, kemudian kode mata kuliah juga foreign key, kemudian tahun ajaran dan nilai.
Kemudian kalau dikombinasikan antara NIM dan kode mata kuliah itu menjadi sebuah komposit primary key. Jadi kalau model relation identifying itu nanti dia akan mengambil primary key dari entitas asalnya. Selanjutnya di sini saya sudah menggambarkan entitas mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian nilai. Nilai ini tadi merupakan intersection entity. Kemudian ini adalah relation identifying. Ini juga adalah relation identifying. Kita akan coba transformasikan menjadi tabel-tabel untuk model relasi yang ini. Jadi sama seperti tadi, klik Engineer to Relational Model. Kemudian kita akan klik Engineer. Kemudian berikutnya nanti akan ditampilkan 3 buah tabel. Tabel yang pertama itu adalah tabel mata kuliah, yang mana kolom dari tabel mata kuliah itu sama dengan atribut dari entitas mata kuliah tadi. Kemudian yang kedua adalah tabel mahasiswa, juga kolom dari tabel mahasiswa sama dengan atribut dari entitas mahasiswa yang tadi. Kemudian untuk intersection entity-nya itu dihasilkan sebuah tabel nilai, ada tahun ajaran, nilai, kemudian ini adalah mahasiswa, NIM, berarti dia akan mengambil primary key dari tabel mahasiswa, kemudian ini adalah mata kuliah, kode mata kuliah, berarti dia nggak akan ngambil primary key dari tabel mata kuliah. Ini adalah primary dan foreign key. Mahasiswa NIM ini adalah foreign key, kode mata kuliah foreign key, tetapi kombinasi dari NIM dan kode mata kuliah itu akan menjadi sebuah primary key atau disebut dengan composite primary key. Ini adalah contoh bagaimana kita mentransformasi ER diagram yang menggunakan intersection entity untuk model relasi many to many. Bagaimana misalnya kalau di Oracle SQL Data Modeler ini kita tidak membuatkan intersection entity, misalnya seperti ini. Jadi kita punya entitas mahasiswa dan mata kuliah. Jadi model relasinya adalah many to many. Kita coba gambarkan. Setiap mahasiswa tadi wajib mengambil satu atau banyak mata kuliah. Setiap mata kuliah itu mungkin diambil oleh satu atau banyak mahasiswa. Kita akan coba transformasi. Jadi kita klik Engineer to Relational Model. Ini saya hapus dulu. Jadi klik Engineer to Relational Model. Kemudian kita klik Engineer. Jadi sama halnya tadi akan dibuat tabel intersection. Jadi ketika model relasinya many to many, maka nanti akan dihasilkan 3 buah tabel. Ada tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, kemudian tabel baru yang terbentuk. Ini bisa saja nanti kita tinggal beri nama. Klik 2 kali. Misalnya namanya adalah tadi nilai, kemudian kolomnya ada mahasiswa NIM, ini otomatis akan tertambah sendiri. Jadi dia akan mengambil primary key dari tabel mahasiswa dan primary key dari tabel mata kuliah. Kita bisa menambahkan kolom baru, misalnya tadi tahun ajaran. Misalnya mandatory, kemudian yang satu lagi adalah nilai, juga mandatory. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 3 buah tabel mahasiswa,
tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Jadi kalau model relasinya many to many, itu nanti akan dihasilkan satu buah tabel baru, atau bisa saja seperti tadi, kita buat langsung di bagian logical, langsung dibuatkan intersection entity. Nanti hasilnya pun akan sama. Oke, itu saja yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.